Jadi bagi teman-teman yang tidak terdampak oleh COVID-19 dan juga tidak terkena PHK dari perusahaan, maka kesempatan teman-teman kecil untuk lulus ataupun lolos di gelombang pertama dan juga kedua ya untuk pendaftaran kartu prakerja tersebut. Oke, jadi di sini saya akan membahas alasan kenapa di dashboard akun kartu prakerja muncul halaman sambung rekening. Jadi langsung saja kita akan bahas. Jadi ketika teman-teman halamannya ataupun akunnya di dashboardnya itu muncul halaman dari sambung rekening ataupun untuk menyambungkan rekening, maka itu teman-teman sudah dipastikan tidak lolos di gelombang tersebut. Entah itu di gelombang pertama ataupun di gelombang kedua. Jadi yang saya ketahui ketika teman-teman ada halamannya, kemudian di halaman tersebut yang menyatakan bahwa sambung rekening, itu sudah dipastikan bahwa teman-teman tidak lolos di gelombang tersebut. Kenapa saya pastikan seperti itu? Karena saya sudah menelpon CS dari Kartu Prakerja. Jadi di sana pihak Kartu Prakerja itu menyatakan bahwa kita dahulukan yang terkena dampak oleh COVID-19 ataupun yang terkena langsung oleh COVID-19 dan juga terkena langsung oleh pemutusan karyawan ataupun PHK ya teman-teman. Jadi di luar itu teman-teman kita kesempatannya rendah untuk diloloskan untuk di tahapan gelombang pertama. Dan di sini perlu teman-teman ketahui bahwa gelombang ini akan terus berlanjut sampai dengan 30 gelombang teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang tidak terdampak langsung oleh COVID-19, kemudian tidak terdampak oleh PHK, itu nanti di pendaftaran pertama itu kan ada yang memasukkan bahwa teman-teman terkena PHK ataupun terkena COVID-19 atau bukan. Kalau misalkan bukan, mungkin teman-teman ingin menambah skill ataupun ingin menambah kemampuan dengan melakukan pelatihan ya. Jadi di sana kita secara random diacak ya teman-teman untuk proses kelulusannya. Jadi di sana proses kelulusan itu bukan mempengaruhi dari hasil evaluasi teman-teman. Jadi di sana murni dari pas kita daftar. Jadi kita mendahulukan orang yang terdampak ataupun yang memang ekonominya sudah darurat ya teman-teman. Untuk makan saja mungkin mereka tidak ada ya teman-teman. Jadi teman-teman mohon bersabar untuk yang belum bisa lolos ke gelombang berikutnya ataupun lolos di gelombang 2 yang sudah teman-teman daftar. Jadi teman-teman silakan update terus. Kalau misalkan teman-teman belum lolos, kita tetap ikut gabung ke gelombang berikutnya dan sampai dengan ke 30. Nanti di akhir Juni akan berakhirnya pendaftaran kartu prakerja tersebut, dan di sana juga pelatihannya nanti akan dilanjutkan oleh pelatihan yang kalau misalkan teman-teman tidak suka dengan online, artinya atau memang teman-teman keterbatasan dengan internet ataupun akses internetnya yang susah. Jadi nanti pada saat COVID-19 ini sudah berakhir, maka teman-teman bisa mengikuti pelatihan langsung praktik dengan guru ataupun yang melatihnya tersebut gitu ya. Oke, di sini kita akan mendengarkan pernyataan dari CS Kartu Prakerja yang menyatakan bahwa itu muncul sambung rekening atau disuruh untuk memasukkan rekening. Penjelasannya bahwa kita tidak lolos di gelombang tersebut, dan kita akan simak jelasan CS Kartu Prakerja sebagai berikut ini. Saya kan ikut ke gelombang kedua atau tahapan kedua ya, Pak. Nah, di sana setelah saya buka, dan di sana setelah kita melewati tahapan evaluasi gelombang kedua itu tidak ada notifikasi yang menyatakan kita lolos atau berhasil. Di sana hanya ada halaman yang menyatakan sambung nomor rekening ataupun sambung rekening gitu ya. Iya. Jadi pilihannya hanya sambung rekening ya. Nah, betul. Itu apakah lolos atau bagaimana? Atau kita Baik. emang disuruh untuk memasukkan nomor rekening atau bagaimana, Pak? Ya, itu sudah dipastikan tidak lolos gelombang kedua, Pak. Jadi gelombang 1 dan gelombang 2 itu memang awalnya tidak perlu mengaitkan atau menyambung nomor rekening. Betul. Tapi untuk pilihan gelombang ketiga, sebelum Bapak pilih gelombang 3, Bapak diminta untuk menyambungkan akun, baik itu rekening BNI atau akun e-wallet seperti OVO, GoPay, ataupun link aja ya. Iya, betul. Nah, ini kalau sudah muncul tampilan seperti ini dan sebelumnya Bapak sudah pilih yang gelombang 2, artinya Bapak dalam kondisi tidak lolos di gelombang 2. Berarti tidak lolos. Ya, jadi yang harus Bapak lakukan saat ini, Pak Adi ikuti langkahnya untuk menyambungkan akun rekening atau akun e-wallet. Salah satunya Bapak boleh pilih. Nah, contohnya misalkan Bapak sambungkan OVO ya. Iya.
Bapak masukkan nomor handphone OVO Bapak yang sudah terafiliasi ke OVO dan sudah aktif premium. Oke. Nanti Bapak akan terima OTP. OTP-nya Bapak masukkan ke dashboard, nanti lanjutkan. Nanti keterangannya ada muncul di bawahnya pilih gelombang ketiga. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ada yang senasib dengan saya bahwa di sana kita disuruh untuk menyambungkan rekening, itu artinya tidak lolos di gelombang kedua. Dan saya sudah mengikuti gelombang ketiga yang sudah dibuka nanti pada tanggal 30 itu sudah berakhir apakah lulus atau tidak di gelombang ketiga ya, tergantung kuota yang diberikan oleh pihak kartu prakerja tersebut ya. Jadi di sana ada perluasan juga tiap minggunya ataupun tiap gelombangnya untuk memasukkan kuota ya. Artinya tidak 200.000 saja dan ada peningkatan ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.